Shalom, Shalom anak-anak, selamat bertemu lagi di dalam ibadah online SIB Bandaraya Kota Kinabalu. Anak-anak, puji Tuhan karena kita dapat bertemu lagi. Dan sebelum kita memulakan ibadah ini, mari kita berdoa. Kita kunci tangan. Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menjaga kami sepanjang minggu ini sehingga kami dapat mengikuti ibadah PKK sekali lagi pada hari ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan khusus untuk anak-anak yang sedang mengikuti ibadah ini. Tuhan, Engkau lindungi, Engkau berkati, beri ketenangan, sukacita kepada mereka supaya mereka dapat mengerti, memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada mereka pada hari ini. Tuhan Yesus, bagi guru-guru yang terlibat secara langsung dan tidak langsung di dalam program ini, kiranya Engkau juga memberkati dan melindungi mereka. Dan bagi anak-anak yang tidak sempat bersama-sama kami pada pagi ini, kami percaya Tuhan, Engkau menyertai dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami mohon berkat dari Tuhan, perlindungan, segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau singkirkan dan kami mau hancurkan semua itu. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan tetap menjaga kami, karena tidak ada satu benda pun yang terlepas daripada pandangan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjaga kami pada hari ini. Dan kiranya dari awal, pertengahan, dan akhir ibadah ini, Tuhan bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan minta semua ini. Amin. Apa? Dia saja. Malas ya nih. Cobalah pengertian nggak apakah. Wih, kenapa kau nih? Apa masalah kau? Sakit hati ya. Kenapa kau sakit hati? Ada orang buat masalah sama saya. Siapa yang buat masalah sama kau nih? Saya malu cerita sama apa nih. Kenapa pula malu? Kita kan kawan. Cerita saja, Pak. Tuh adik dia. Dia jangan pilih. Kenapa sih jangan pilih? Kau gaduh dengan mama kau lagi nih kan? Saya nak beritahu nih. Dia salah. Sebab mama kau kan selalu pilih-pilih adik kau. Jangan kau rasa begitu, Bang. Sebenarnya mama kau tuh kan dia sayang tuh sama kau. Nama. Sama macam Tuhan Yesus sayang. Nama. Kenapa pula kau tidak mau? Mestilah. Kita sayang sudah. Saya nak tahu jangan sayang. Begini sudah lah. Kau berkawan sama mami saya nih. Mesti dia sayang kau nih kan. Begini saja lah. Mari kita dulu, kita kasih hibur kau dulu. Apa kata kita pergi main game? Apa email? Kamu kita pergi main game. Game apa nih? Kau boleh tanya, mari lah kita pergi main game. Betul nih. Betul. Tupis ya. Ayo sini kau. Di mana? Apa nih? Nih, game kita nih hari kasih keluar telepon. Ada telepon nggak? Telepon aja. Oh, ini apa nih kita mau? Jadi hari ini kita main Minecraft. Iya, Minecraft. Buka. Oke. Tidak lah, saya main saja tuh. Oke, hari ini ya karena trik. Jadi hari ini kita akan main satu game. Nama dia tepuk tangan. Bukan, dalam bahasa Inggris dia clap hand. Clap hand. Jadi kau tahu macam mana mau main? Tepuk tangan. Tangan. Habis enggak, Pak? Tidak, Bang. Bukan begitu. Oke. Jadi saya ajar kau cara main lah nih. Oke, saya ajar kau cara main. Cara main dia begini. Contoh, ada orang nanti dia akan sebut 1, 2, dan 3. 1, 2, 3 lah. 1, 2, 3. Jadi kita akan tepuk tangan, ikut itu nomor. Contoh 1, 2, dan 3. Jadi 1, 2 macam mana? 2 tepuk tangan. 2 tepuk tangan. Tepuk tangan. Yang tepuk tangan. 1, 2. Oke, dan yang ketiga sama-sama kita buat. Tepuk tangan 3. 1, 2, 3. Sama-sama. 1, 2, 3. Oke, jadi begitu. Jadi mari kita
Kita demo lagi satu kali. Oke, ini kali saya sebut nomor. Oke, kita sama-sama buat, oke? Sampai 3 aja kan? Terpulang saya mau cakap nomor berapa. Oke. 2, 2, 3. Begitu. Pandai semua nih. Oke, jadi mari sama-sama anak di rumah, mari kita main bersama-sama. Are you ready? Jangan begitu. Lagi. Ulang. Oke. Ini game nih, sah. Oke, main lagi. Let's relax. Kita main lagi. Hei. Jadi, macam mana? Lain rasa aja. Kenapa? Macam makin banyak masalah aja main di game. Makin banyak masalah dong. Ya. Kenapa masalah selalu cari kau nih? Itu masalah. Begini lah. Kita buat sesuatu lagi lah. Oke, apa tuh? Mari kita menyanyi. Kita menyanyi lagu apa tuh? Kita menghibur hati kita. Itu masalah juga. Itu bukan masalah. Jadi mari kita menyanyi. Boleh lagu apa nih? Kita. Keklik. Kita. Oke. Jesus loved the little children of the world. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are pieces in His sight. Jesus loves the little children of the world. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidup
来使用我。Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Shalom, hai, apa kabar adik-adik semua? Harap adik-adik semua senantiasa sehat, dan Cikgu tetap berdoa supaya semua adik-adik dalam keadaan yang sehat, dan sehat jasmani, sehat secara rohani juga. Oke, pada pagi hari ini Cikgu mau membawa kita dengan satu cerita daripada firman Tuhan, yaitu anak perempuan pelayan di rumah Naaman. Oke, anak perempuan pelayan di rumah Naaman. Cerita ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Oke, dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 hingga ayat 17. Oke, cerita ini di mana mengisahkan tentang seorang kepala tentara yang bernama Naaman. Okay, Naaman yang bekerja di negara Aram. Okay. Naaman ini adalah seorang yang kepala tentara yang sangat baik. Okay, dia seorang yang ramah dan orang sangat suka dengan dia sebenarnya. Okay, dia sangat baik. Dan raja juga sangat mempercayai dia, dan Tuhan memakai Naaman ini dalam peperangan. Dia senantiasa mengalami ataupun mendapat kemenangan di dalam peperangan. Tetapi ada satu perkara yang membuat Naaman ini sangat susah hati, dan bahkan orang tidak boleh dekat-dekat dengan dia, tidak boleh dekat, tidak boleh berkawan, berkambai dengan dia, tidak boleh bersalam dengan dia, karena dia mempunyai satu penyakit yang sangat bahaya dan tidak boleh bersentuh dengan orang juga. Okay? Dia mengalami satu penyakit kusta. Okay? Penyakit kusta. Nah, mungkin juga penyakit kusta itu sama seperti yang kita alami saat ini, itu virus corona. Okay? Tidak boleh bersentuh dengan kawan-kawan, tidak boleh dekat-dekat, tidak boleh bersalam, kan? Itu penyakit corona ini. Nah, jadi demikian yang dialami oleh Naaman. Orang tidak boleh dekat dengan dia, walaupun mereka sedang dengan Naaman. Dan pada waktu satu masa mereka pergi berperang di Israel, mereka membawa beberapa orang dari Israel sebagai tawanan. Dan di antara tawanan itu ada satu orang anak perempuan, okay, dibawa dan terpaksa terpisah daripada ibu bapak dia. Ya, dia dipaksa dibawa pergi ke negara Aram dan tinggal di negara Aram. Okay? Dan budak perempuan ini, anak perempuan ini, dia bekerja di rumah Naaman. Okay? Dia bekerja di rumah Naaman. Dia sangat senang juga berada di rumah Naaman, walaupun dia sudah terpisah daripada mama dan bapak dia, tetapi dia sangat gembira. Okay, dia sangat gembira karena istri Naaman seorang yang baik, seorang yang ramah. Jadi anak perempuan ini bekerja, dan tetapi waktu dia melihat tuan dia, Naaman, okay, si Naaman ini, waktu dia melihat tuan dia pulang dari kerja, pulang daripada peperangan, dalam keadaan yang sedih. Tidak ada dia pernah melihat
wajah Naaman itu dalam keadaan yang senyum. Nah, lalu anak perempuan ini datang jumpa dia punya istri kepada Naaman. Bu, kenapa kita punya tuan selalu sedih? Saya tidak pernah nampak dia tersenyum, kata ini budak perempuan. Oh, kata ibu dia, sebenarnya tuan selalu sedih karena dia ada satu penyakit. Penyakit dia adalah penyakit kusta. Penyakit kusta ini tidak boleh sembuh. Tidak ada orang yang boleh menolong dia, yang boleh kasih sembuhkan dia. Oh, dia bilang ini ada anak perempuan. Kalau seandainya dia pergi di Israel, dan di sana di Israel itu ada satu orang hamba Tuhan, seorang nabi. Kalau dia berdoa dan berseru kepada Tuhan, dan orang yang sakit boleh disembuhkan, kata ini budak perempuan. Oh, terima kasih, dia bilang istri Naaman. Lalu pada malamnya istri Naaman ini datang jumpa dengan Naaman. Pak, itu budak yang anak perempuan dari Israel itu, dia bercerita kepada saya bahwa di Israel ada seorang nabi tahu. Dan kalau kamu pergi di sana, kalau kamu pergi di Israel dan jumpa itu nabi dengan hamba Tuhan itu, dia akan berdoa kepada Allah dan kamu akan pasti sembuh. Wah, dia bilang Naaman, wah masih ada harapan untuk saya sembuh. Di negara ini, di mana-mana tempat tidak ada orang boleh menyembuhkan penyakit kusta. Jadi kalau begitu, saya akan pergi ke Israel. Dan pada keesokan harinya, Naaman pun pergilah jumpa dengan Raja Aram. Sebelum dia pergi, dia perlu minta izin tahu. Dia minta izin kepada Raja Aram supaya mengizinkan dia pergi ke Israel. Nah, pada waktu dia jumpa dengan Raja Aram, Raja Aram sangat gembira waktu dia menceritakan tentang apa yang anak perempuan tadi ceritakan kepada istrinya. Dan Raja Aram sangat gembira. Wah, ini satu perkara yang sangat baik. Kamu pergilah ke Israel dan saya akan menulis surat kepada Raja Israel supaya dia akan menolong kamu, menyembuhkan kamu. Dan dia tulis surat, dan Naaman dan kawan-kawan dia dengan tentara-tentara yang lain pun pergilah. Mereka pergi berjalan beberapa hari, dan waktu mereka sampai di Israel, Naaman dan kawan-kawan dia pergi jumpa dengan Raja Israel. Waktu mereka pergi jumpa Raja Israel dan menyerahkan surat yang diberikan oleh Raja Aram tadi, karena tertulis di sana, Raja Aram katakan kepada tuanku Raja Israel, tolong bantu saya punya kepala tentara yang sangat baik ini supaya dia sembuhkan daripada penyakit kusta dia. Lalu Raja Israel mengoyak dia punya baju, dia punya jubah, dan dia berkata, siapakah saya ini boleh menyembuhkan orang dan menghidupkan orang daripada mati. Lalu waktu Nabi Elisa mendengar apa yang Raja Israel lakukan, lalu dia menyuruh seorang pembantu dan kasih tahu sama itu Raja Israel, tolong suruh Tuan Naaman datang dan berjumpa dengan saya, kata Nabi Elisa. Nah, setelah itu Naaman dan kumpulan dia datang pergi bertemu dengan Elisa. Tetapi waktu mereka datang bertemu dengan Elisa, Elisa tidak keluar. Elisa tidak keluar, tetapi dia menyuruh pembantu dia. Dia suruh pembantu dia, nah beginilah kamu katakan kepada Naaman. Nah, pembantu Elisa ini katakan kepada Naaman, Tuan, Nabi Elisa meminta supaya kamu pergi ke Sungai Yordan dan kamu masuk di dalam Sungai Yordan, benamkan diri kamu mandi di dalam Sungai Yordan itu sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Berapa kali?
berapa kali Naaman harus membenamkan diri dia di dalam sungai Yordan yang Elisa minta suruh kepada dia. Oke, sebanyak 7 kali. Oke, pandai. Nah, waktu Naaman mendengar perintah daripada Nabi Elisa ini, dia marah. Beginikah cara seorang nabi menyembuhkan saya? Saya berharap Nabi Elisa keluar dari rumah, dia jumpa dengan saya, dan dia akan menaikkan tangan dia dan menjemat tubuh saya, dan saya akan sembuh. Di sungai di Aram, dia kata, di Aram ada sungai yang lebih bersih daripada sungai Yordan, kata Naaman. Saya lebih suka lagi mandi, saya bagus lagi saya pulang dan saya akan mandi di sungai di Aram. Itu lagi sungai lagi jauh lebih bersih daripada sungai Yordan ini. Dengan panas hati si Naaman bercakap, dia mau pulang. Tapi kawan-kawan dia bilang begini, Tuhan, kalau seandainya kan hamba Tuhan ini menyuruh kamu membuat sesuatu perkara yang lebih susah, lebih sukar daripada ini, pasti Tuhan akan lakukan kan? Ini kan hanya kena suruh pergi mandi di dalam itu sungai Yordan dan membenamkan diri kamu sebanyak 7 kali. Tidak susah itu Tuhan, kata ini pegawai-pegawai dia. Akhirnya Naaman pun dengarlah apa yang diminta oleh Nabi Elisa, dan kemudian dia pergi ke sungai Yordan. Waktu dia sampai di sungai Yordan, dia membenamkan diri dia. 1, keluar dari sungai. 2, dia tengok badan dia masih ada kusta di badan dia, di seluruh badan dia masih lagi macam yang seperti biasa. 3, 4, sekali dia tengok lagi, masih lagi tidak ada perubahan apa-apa di tubuh dia, masih ada itu penyakit kusta. 5, 6, 7. Nah, waktu dia keluar dari sungai Yordan kali yang ke-7, dia melihat seluruh tubuh dia sudah sembuh. Dia sembuh. Puji Tuhan. Dan waktu dia keluar dari sungai Yordan ini, dan dengan hati yang sangat gembira dia pergi ke rumah Elisa, Nabi Elisa. Dan waktu dia sampai di rumah Nabi Elisa, Elisa sudah ada di depan pintu rumah sedang menunggu dia. Dan waktu itu Nabi Elisa melihat si Naaman dalam keadaan yang sembuh. Dia juga sangat bersyukur, memuji Tuhan. Dan Naaman bilang kepada Nabi Elisa, "Nah, saya telah membawa ini emas, perak, dan baju pakaian yang mahal. Saya mau memberikan ini sebagai hadiah untuk kamu karena saya sudah sembuh." Tetapi Elisa katakan, "Oh tidak, saya tidak mau menerima hadiah yang kamu berikan. Karena yang menyembuhkan kamu bukan saya, tetapi Tuhan Allah. Oke, Tuhan Allah yang menyembuhkan. Terima saja ini hadiah. Saya mau menyerahkan hadiah ini untuk kamu," kata Naaman. Tetapi Elisa katakan, "Oh tidak, saya tidak mau terima." "Oh kalau begitu," kata Naaman, "izinkan saya membawa tanah daripada Israel, saya bawa ke Aram, dan mulai hari ini, saya tidak akan lagi menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Saya akan menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan saya akan hanya percaya kepada Dia," kata Naaman. Dan dia pulang bersama dengan tentara dia, dan waktu dia sampai di Aram, dan dia bertemu dengan anak perempuan yang dari Israel tadi yang bekerja di tempat dia, dan dia berterima kasih. "Terima kasih karena engkau telah memperkenalkan nabi yang boleh menyembuhkan. Dan mulai pada hari ini saya akan menyembah Tuhan,
silakan melayani Tuhan Allah yang kamu sembah. Dan demikian juga dengan kita adik-adik semua. Seperti mana anak perempuan tadi, walaupun dia terasing daripada keluarga dia, tetapi dia hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya dan mengenal Tuhan, tetapi dia tetap setia percaya kepada Tuhan, dan dia memperkenalkan Tuhan Allah yang dia sembah itu kepada Naaman dan kepada orang lain juga. Termasuk raja pun mendengar tentang Allah yang disembah oleh orang Israel. Nah, dimanapun adik-adik berada, mari kita kongsikan tentang Tuhan Yesus yang kita sembah, yang boleh menyembuhkan, yang boleh menghidupkan, yang boleh memberikan pengharapan kepada kita. Dan dimanapun adik-adik berada, mari kita perkenalkan Tuhan Yesus yang kita percaya itu, bahwa Dia adalah berkuasa, Dia mampu dan sanggup memulihkan dan menyembuhkan dan menolong kita di dalam setiap waktu dan setiap masa. Ayat hafalan kita pagi ini terdapat di dalam Mazmur 18 ayat 1. Mazmur 18 ayat 1. Aku mengasihimu ya Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Oh iya, Steve, kenapa? Ada coba itu om ini. Gue mau kasih aku. Pas saya dengar cerita, saya nyanyi, pas itu yang main game lagi tadi, saya rasa macam ada sesuatu benda yang tersimpan di hati saya. Saya rasa Tuhan itu sangat mengasihi saya. Saya baru tahu apa maksud dikasihi. Saya baru dapat rasa bila orang kasih saya. Selama ini orang selalu saya marah, jadi saya baru tahu yang tidak makna juga kalau saya marah gitu, dan tidak makna juga kalau saya berdendam gitu. Jadi Saya sudah kasih tahu obat tadi. Yang Tuhan Yesus tuh Dia mengasihi kita semua. Jadi adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama mengasihi antara satu sama lain. Kita sentiasa bermaaf-maafan. Jangan kita berdendam, jangan bergaduh sama adik-beradik. Kita mesti sentiasa hormat ibu bapak kita. Begitu. Boleh kan, Mek? Boleh. Boleh kan? Iya, paling Oke, adik-adik di rumah macam mana? Boleh? Boleh bahkan? Oke. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua.
bagaimana dengan ibadah hari ini? Tentu seronok, bukan? Kita sudah menyanyi, kita sudah bermain, kita telah belajar firman Tuhan dan membuat ayat hafalan. Harap anak-anak dapat mengingati semua apa yang dipelajari pada hari ini. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Banyak benda telah kami belajar Tuhan, dan kiranya apa yang anak-anak telah belajar, mereka dapat mengingati semuanya. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang sangat baik, anak-anak yang begitu tenang mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka dalam apapun yang mereka lakukan. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus, sepanjang cuti ini kami percaya bahwa Engkau akan menjaga anak-anak ini. Apapun yang mereka pelajari sebelum ini, Tuhan, agar anak-anak tetap ingat, tetap bijak, tetap pintar, karena kami tahu itu adalah berkat dari Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau melindungi, Engkau memeluk mereka, Engkau memegang anak-anak, karena kami tahu Engkau sangat-sangat mengasihi mereka. Bagi keluarga mereka juga kami percaya Tuhan, Engkau memberkati ibu bapa anak-anak ini. Tuhan, dari segi fisikal mereka, dari segi rohani, dari segi keperluan harian, Tuhan, Engkau bercukupkan. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang dalam kesedihan Engkau hiburkan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami punya Tuhan yang cukup mengerti. Bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti ibadah online ini, kami juga berdoa untuk mereka, agar mereka juga tetap setia, tetap mengingati Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada guru-guru yang mengajar dan yang terlibat. Kami percaya Tuhan, Engkau memberi mereka juga ilham dan ilmu pengetahuan dalam mengajar di masa-masa yang akan datang. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih karena Engkau sangat baik. Oh, haleluya. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai, sampai kita ketemu lagi di ibadah online yang akan datang. Tuhan memberkati.